kita langsung saja untuk menjawab soal yang sudah saya lampirkan ini, di mana nomor satu yaitu kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Jadi di sini jawabannya itu B ya teman-teman, tujuan. Karena kondisi masa depan yang ingin dicapai itu merupakan visi dari tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua itu cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan yang lain yang diperlukan. Jawabannya adalah rencana ya teman-teman. Karena itu merupakan pencapaian dari tujuan. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Ada A, rencana, B, tujuan, C, perencanaan, dan D, blueprint. Jawabannya yang benar adalah C ya teman-teman, perencanaan. Karena itu merupakan proses menentukan tujuan. Yang keempat, berikut ini adalah manfaat tujuan dan rencana. Kecuali A, legitimasi, B, sumber motivasi dan komitmen, C, alokasi sumber daya, D, panduan perencanaan. Jawaban yang benar adalah A, legitimasi ya teman-teman. Karena itu merupakan bukan manfaat tujuan dan rencana. Karena di sini ada kalimat kecuali. Tahapan dalam proses perencanaan dan perusahaan. Hanya yang benar itu adalah C, membuat rencana, menerjemahkan rencana, merencanakan operasi, melaksanakan rencana, dan memonitor dan mempelajari. Karena itu adalah urutan yang sudah logis ya teman-teman dari proses perencanaan perusahaan dibandingkan jawaban yang lain. Selanjutnya nomor 6, gambaran umum. Tujuannya membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya sejenis. Nah, ini teman-teman jawabannya adalah A, sebuah misi. Karena di sini menentukan apa yang membedakan tujuan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Pastinya adalah misi perusahaan. Yang ketujuh, tujuan strategis berkaitan dengan jawaban yang benar adalah C, perusahaan secara keseluruhan. Karena lingkup yang strategis mempengaruhi strategis berkaitan dengan perusahaan tersebut. Yang kedelapan, pernyataan berikut sesuai untuk rencana strategis kecuali. Ingat ya teman-teman, di sini ada kata-kata kecuali, jadi jawaban yang benar adalah C. Cenderung bersifat jangka menengah dan bisa menentukan tindakan perusahaan selama 2 hingga 5 tahun mendatang. Kenapa jawabannya C? Jadi rencana strategis itu bersifat jangka panjang ya teman-teman, bukan hanya 2 hingga 5 tahun yang datang. Pernyataan berikut yang sesuai untuk tujuan taktis kecuali jawabannya yang benar C ya teman-teman, yaitu berlaku untuk manajemen lini pertama. Kenapa jawabannya C itu karena taktis bukan untuk manajemen lini pertama. Karena di sini ada kata kecuali. Untuk nomor 10, pernyataan berikut sesuai untuk rencana taktis kecuali A, dibuat untuk membantu melaksanakan rencana operasional utama. Kenapa jawabannya A? Karena rencana taktis mendukung operasional. Karena di sini ada kalimat kecuali. Yang nomor 11, hasil spesifik dan terukur yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan para individu perusahaan. Jawaban yang benar adalah C ya teman-teman. Tujuan operasional. Karena itu lebih spesifik dan terukur. Selanjutnya nomor 12, rencana yang disusun tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. Jawabannya adalah D, rencana operasional, karena itu merupakan level bawah dari rencana taktis. Selanjutnya nomor 13, berikut adalah 4 bidang penting yang menentukan kesuksesan perusahaan dalam peta strategi kecuali jawabannya benar adalah D, kinerja ya teman-teman. Karena kenapa jawabannya kinerja? Karena itu bukan perspektif peta strategi. Selanjutnya nomor 14, berikut adalah kriteria tujuan efektif kecuali B, memiliki jangka panjang. Kenapa jawabannya B memiliki jangka panjang? Karena tujuan efektif tidak harus jangka panjang. Nomor 15, berikut adalah 4 kegiatan utama untuk mensukseskan manajemen bersasaran kecuali A. Menetapkan rencana. Kenapa jawabannya A, teman-teman? Karena MBO itu fokus pada tujuan, bukan rencana umum. Karena di sini ada kalimat kecuali. Selanjutnya nomor 16. Berikut adalah manfaat manajemen bersasaran kecuali B.
Jawabannya yang benar teman-teman. Kinerja di semua tingkat perusahaan sudah optimal. Karena kenapa? Kinerja tidak otomatis optimal. Karena di sini ada kata-kata kecuali. 17. Rencana berkelanjutan yang memberikan panduan melakukan dan mengatasi tugas atau situasi yang terjadi secara berulang di perusahaan disebut B. Rencana tetap. Karena untuk kegiatan berulang itu jawabannya rencana tetap. Bukan sekali pakai atau rencana kontingensi atau bahkan rencana jangka panjang. Nomor 18, respon perusahaan ketika mengalami kondisi darurat, kemerosotan, maupun situasi tak terduga. Jawabannya yang benar adalah C, teman-teman. Rencana kontingensi. Karena kondisi darurat merupakan rencana kontingensi. Selanjutnya, untuk nomor 19, keputusan terprogram adalah C. Sebuah keputusan yang diambil untuk menjawab situasi yang sering kali muncul sehingga ketentuan-ketentuan dalam mengambil keputusan dapat dibuat dan diterapkan. Kenapa jawabannya C? Karena keputusan rutin dan berulang. Sehingga itu dijawab situasi yang sering kali muncul. Karena yang bersifat rutin dan ketentuan mengambil keputusan dapat dibuat dan ditetapkan. Selanjutnya nomor 20, proses dalam mengenali persoalan-persoalan serta peluang untuk kemudian dipecahkan. Jawaban yang benar adalah A, pengambilan keputusan. Karena itu proses pemilihan solusi. Selanjutnya nomor 21, 4 asumsi yang menggarisbawahi model klasik sebagai berikut kecuali B, pengambilan keputusan bekerja keras dalam kondisi yang pasti. Kenapa jawabannya B, teman-teman? Karena kondisi tidak pasti bukan asumsi klasik. Karena ini adalah kecuali. Selanjutnya untuk nomor 22, model administratif dalam pengambilan keputusan adalah jawaban yang benar adalah A. Sebuah model dalam pengambilan keputusan yang menggambarkan bagaimana manajer sebenarnya membuat keputusan dalam situasi yang dicirikan dengan keputusan yang tidak terprogram, ketidakpastian, dan ambiguitas. Kenapa jawabannya A? Karena itu merupakan model administratif dalam pengambilan keputusan. 23. Sebuah pendekatan yang menggambarkan bagaimana manajer sebenarnya melakukan pengambilan keputusan daripada bagaimana manajer harus membuat keputusan berdasarkan pada teoritis ideal. Jawaban yang benar adalah B, model deskriptif. Karena merupakan itu adalah model deskriptif dari pengambilan keputusan yang harus dibawakan oleh seorang manajer. Nomor 24. Model rasionalitas terbatas dalam pengambilan keputusan adalah jawaban yang benar adalah C. Konsep bahwa manusia memiliki waktu dan kemampuan kognitif untuk memproses informasi dalam jumlah yang terbatas yang akan digunakannya dalam mengambil keputusan. Karena ini merupakan menyangkut tentang tanggung jawab. Nomor 25. Kondisi horizontal menyediakan koordinasi lintas departemen dan terdiri dari kecuali A. Audit, karena merupakan bukan koordinasi horizontal. 26. Kewajiban seseorang pegawai untuk menjalankan tugas atau aktivitas yang telah diberikan disebut C. Tanggung jawab. 27. Garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan semua individu dalam organisasi dan menjelaskan jabaran orang-orang tersebut adalah pengertian dari A. Rantai perintah. 28. Mekanisme yang digunakan untuk menjajarkan wewenang dan tanggung jawab merupakan pengertian dari A. Akuntabilitas. 29. Struktur yang memiliki lingkup yang sempit serta keseluruhan serta memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi adalah A. Struktur tinggi. 30. Representasi visual dari struktur organisasi adalah pengertian dari B. Merupakan pengertian dari peta organisasi. 31. Ketika suatu perusahaan manufaktur menggunakan pemasok dari luar untuk menyediakan keseluruhan potongan-potongan produk yang kemudian dirakit menjadi sebuah produk akhir oleh sejumlah pekerja, maka perusahaan tersebut menggunakan pendekatan C, pendekatan horizontal. Selanjutnya 32, kadar yang digunakan untuk membagi tugas organisasi dalam pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu tersebut adalah A. Spesialisasi kerja. 33, proses yang digunakan manajer untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab pada jabatan-jabatan yang lebih rendah dalam hierarki adalah D. Delegasi. 34,
Perubahan besar pada nilai, norma, sikap, dan mindset keseluruhan organisasi disebut A. Perubahan budaya. 35. Diadopsinya sebuah ide atau perilaku baru oleh organisasi disebut inovasi. 36. Salah satu aktivitas OD adalah A. Aktivitas umpan balik. 37. Penggabungan struktur proses yang sesuai bagi impuls kreatif dan penerapan inovatif yang sistematis adalah B. Pendekatan ambidextrous. 38. Perbedaan antara tingkatan kinerja yang ada dan yang diharapkan merupakan D. Kesenjangan kinerja. Selanjutnya nomor 39. Tim atau komite sementara yang dibentuk untuk penyelesaian tugas jangka pendek tertentu melibatkan beberapa departemen disebut C. Gugus tugas. Selanjutnya nomor 40. Orang yang melihat kebutuhan akan dan memperjuangkan perubahan produktif dalam organisasinya disebut A. Juara ide. 41. Aktivitas memperluas pencarian dan pengomersialisasian ide baru di luar batas perusahaan disebut B. Inovasi terbuka. 42. Berikut ini langkah-langkah dari organization development merupakan kecuali D. Schoolworks. 43. Proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kinerja disebut D. Kontrol organisasi. 44. Anggarannya merencanakan dan melaporkan investasi dalam aset-aset besar untuk didepresiasi setelah beberapa tahun disebut C. Anggaran modal. 45. Jenis anggaran yang digunakan manajer kecuali B. Kontrol anggaran. 46. Anggaran biaya keuntungan yang berasal atau bergantung pada sumber keuntungan disebut rasio keuntungan. C. Jawabannya teman-teman. Rasio keuntungan. Selanjutnya 47. Melakukan tindakan korektif adalah salah satu langkah-langkah dari C. Kontrol umpan balik. 48. Di bawah ini yang termasuk dalam salah satu teknik total quality management adalah A. Six Sigma. 49. Rasio yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utang lancarnya disebut A. Rasio likuiditas. 50. Sistem informasi yang melindungi kepentingan pemilik perusahaan merupakan pengertian dari C. Tata kelola. 51. Penerapan manajemen kualitas total terdiri dari beberapa teknik yaitu sebagai berikut kecuali D ya teman-teman penampilan. 52. Berbagai informasi keuangan dan hasil-hasilnya dengan sebuah pegawai di organisasi merupakan pengertian dari A. Manajemen buka buku. 53. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi merupakan pengertian dari A. Kepemimpinan. 54. Kekuasaan yang muncul dari posisi manajemen formal di organisasi dan kewenangan yang diberikan kepadanya disebut A. Kekuasaan sah. Nomor 55. Kekuasaan yang berasal dari pengetahuan dan atau keahlian khusus seorang tentang tugas yang sedang dikerjakan disebut B. Kekuasaan ahli. 56. Berpartisipasi aktif dalam hubungan dengan atasannya, namun tidak menggunakan keahlian berpikir kritis disebut B. Konformis. Pemimpin yang lebih menyukai proses konsensual dan kolaboratif, serta pengaruh berarti bahwa pemimpin lebih menyukai proses konsensual dan kolaboratif, serta pengaruh muncul lewat hubungan, bukan posisi, dan kewenangan formal disebut kepemimpinan interaktif. 58. Pemimpin yang paling tidak efektif karena mereka yang cenderung lebih memperhatikan pemenuhan jadwal, penghematan biaya, dan efisiensi produksi daripada pencapaian tujuan dan kebutuhan manusiawi disebut C. Pemimpin berorientasi tugas. 59. Yang termasuk gaya kepemimpinan yang sesuai bergantung kepada tingkat kesiapan pengikut adalah D. Gaya tim. 60. Kepemimpinan menyebabkan gaya kepemimpinan tidak diperlukan lagi disebut B. Pengganti. 61.
Ciri pribadi pemimpin yang menonjol seperti kecerdasan, kejujuran, kepercayaan diri, dan penampilan merupakan bagian dari D. Ciri khas. 62. Pengikut dan juga pemimpin yang dapat memperoleh beberapa sumber kekuasaan di antaranya adalah B. Kekuasaan posisi. 63. Kekuasaan posisi dibagi menjadi tiga, yaitu kecuali yang sudah saya sebutkan tadi, kekuasaan imbalan, kekuasaan hukuman, dan kekuasaan sah. Di sini ada kata-kata kecuali teman-teman, jadi kekuasaan yang salah adalah kekuasaan tidak sah. Jawabannya adalah D, karena di sini ada kata kecuali. 64. Model yang berfokus pada dimensi kepemimpinan partisipatif adalah pengertian dari A. Model partisipatif. 65. Tim yang dibentuk oleh organisasi untuk menjadi bagian dari struktur formal dalam organisasi disebut B. Tim formal. 66. Tim yang bertahan lama terkadang permanen dalam struktur organisasi yang dibentuk untuk menghadapi permasalahan yang timbul secara rutin disebut sebagai C. Komite. 67. Berikut ini merupakan tahap-tahap perkembangan tim kecuali C. Planning. 68. Ada 1. Fungsi vertikal, 2. Fungsi struktural, 3. Divisional, 4. Akuntabilitas. Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam pendekatan desain struktur adalah B. 1 dan 3 benar, yaitu fungsi vertikal dan juga divisional. Nomor 69, 1. Supervisor pemeliharaan, 2. Manajer pengendali mutu, 3. Superintenden pengemasan, keempat. Supervisor pengemasan. Dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk direktur produksi? Jawabannya benar adalah B. 1 dan 3 benar. 70. 1. Wewenang, 2. Tanggung jawab, 3. Delegasi, 4. Keberanian. Dari pernyataan tersebut digunakan untuk menggambarkan struktur wewenang rantai perintah adalah 1, 2, dan 3 benar. 71. Spesialisasi kerja, 2. Perencanaan, 3. Kerjasama, 4. Organisasi. Penggunaan sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi untuk meraih tujuan strategis adalah definisi dari C. 2 dan 4 benar, yaitu perencanaan dan juga organisasi. 72. 1. Seperangkat tugas-tugas formal yang diberikan pada individu dan departemen. 2. Hubungan pelaporan formal. 3. Rancangan sistem yang menjamin hierarkis. 4. Penggunaan sumber daya. Struktur organisasi diartikan sebagai A. 1, 2, dan 3 benar, yaitu seperangkat tugas formal yang diberikan pada individu dan departemen. 2. Hubungan pelaporan formal. 3. Rancangan sistem yang menjamin hierarkis. 73. Spesialisasi kerja. 2. Rantai perintah. 3. Ruang lingkup manajemen. 4. Sentralisasi dan desentralisasi. Pertanyaannya, apa saja bagian dari pengelolaan struktur vertikal? Jawabannya D. Semua jawaban benar. 74. 1. Biaya tambahan dikurangi. 2. Kesetiaan pegawai makin lemah. Ketiga, sangat fleksibilitas dan responsif. Keempat, tuntutan yang lebih besar bagi manajer. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk kekurangan dari jaringan virtual? Jawabannya benar adalah C. 2 dan 4 benar. 25. 1. Inovasi terbuka. 2. Kreativitas. 3. Ide terpilih. 4. Inkubator ide. Yang termasuk dalam eksplorasi adalah C. 2 dan 4 benar. 76. Yang termasuk dalam strategi inovatif yang menciptakan produk dan teknologi baru adalah A. 1, 2, 3 dan benar. Yang pertama 1. Eksplorasi. 2. Kerjasama. Dan ketiga adalah kewirausahaan. 77. 1. Investor. 2. Pembentukan tim. 3. Kritikus. 4. Koneksi konsep. Yang termasuk dalam 4 peran dalam perubahan yang terjadi di organisasi adalah D. Semua jawaban benar. 78. 1. Pembukaan tim. 2. Umpan balik survei. 3. Intervensi kelompok besar. 4. Perubahan orang. Yang termasuk dalam aktivitas organization development adalah A. 1, 2, 3 benar. 79. Pelatihan dan pengembangan. 2. Paksaan. 3. Kreativitas. 4. Dukungan manajemen puncak. Yang termasuk dalam taktik-taktik pelaksanaan adalah C. 2 dan 4 benar. 80. Inkubator baru. 2. Mekanisme koordinasi horizontal. C. Dana usaha baru. 4. Pelanggan dan rekanan. Yang termasuk dalam strategi inovatif untuk menciptakan produk dan teknologi baru dalam bidang kerjasama adalah D. Semua jawaban benar.
81. 1. Unfreezing. 2. Kesenjangan kinerja. 3. Changing. 4. Kepentingan pribadi. Yang termasuk dalam tahapan yang melakukan perubahan sikap yang berlaku dalam teori OD adalah B. 1 dan 3 benar. 82. 1. Merger dan akuisisi. 2. Kemunduran atau kebangkitan organisasi. 3. Manajemen konflik. 4. Interferensi kelompok besar. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan termasuk ketika OD membantu manajer untuk menyentuh setidaknya 3 jenis masalah yang kini sering terjadi adalah B. 1 dan 3 benar. 83. 1. Membangun standar kinerja. 2. Mengurus kinerja yang ada. 3. Membandingkan kinerja dengan standar. 4. Sudahi atau berikan pernyataan. Langkah-langkah kontrol umpan balik ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3 benar. Selanjutnya nomor 84. 1. Membangun standar kinerja. 2. Mengukur kinerja yang ada. 3. Membandingkan kinerja dengan standar. 4. Melakukan tindakan korektif. Yang merupakan langkah-langkah kontrol umpan balik adalah D. Semua jawaban benar. 85. 1. Anggaran biaya. 2. Anggaran pendapatan. 3. Anggaran modal. 4. Anggaran kas. Yang merupakan jenis-jenis aplikasi untuk anggaran adalah D. Semua jawaban benar. 86. 1. Ekspektasi manajemen tinggi. 2. Manajer menunggu informasi yang besar dan dramatis. 3. Pemimpin dan sengket kerja tidak disertakan dalam diskusi umum. 4. Para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kinerja organisasi. Yang merupakan faktor negatif kesuksesan TGM adalah C. 2 dan 4 benar. 87. 1. Penambahan nilai ekonomis FH. 2. Penambahan nilai pasar MVA. 3. Pembiayaan berbasis aktivitas atau biasa disebut ABC. 4. Tata kelola perusahaan. Yang termasuk sistem kontrol keuangan baru adalah 1, 2, dan 3 benar. 88. 1. Anggaran biaya. 2. Anggaran pendapatan. 3. Anggaran kas. 4. Anggaran modal. Anggaran yang biasanya digunakan manajer untuk mengontrol keuangan ditunjukkan oleh nomor D. Semua jawaban benar. 89. 1. Neraca keuangan. 2. Rasio likuiditas. 3. Laporan laba rugi. 4. Rasio leverage. Dalam melakukan kontrol keuangan, laporan mana saja yang digunakan oleh setiap anggaran? A. 1, 2, 3 benar. 90. Siklus kualitas. 1. Siklus kualitas. 2. Tolak ukur. 3. Six Sigma. 4. Pengurangan siklus waktu. Yang termasuk dalam TGM adalah D. Semua jawaban benar. 91. Mempunyai strategis dalam mempunyai strategis dalam bertindak. 2. Mampu berkomunikasi dengan baik. 3. Bisa bertanggung jawab. 4. Mudah emosi. Yang termasuk kriteria ideal bagi seorang pemimpin adalah 1, 2, 3 benar. 92. Pengawasan dilakukan secara ketat. 2. Lebih sering tergesa-gesa. 3. Lebih banyak kritik daripada pujian. 4. Tidak bisa berorganisasi suatu kelompok. Yang termasuk ciri-ciri kepemimpinan demokratis adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 93. 1. Kepemimpinan moral. 2. Kepemimpinan pribadi. 3. Kepemimpinan abadi. 4. Kepemimpinan efektif. Manakah yang termasuk kepemimpinan sebagai pelayanan? Jawabannya adalah B. 1 dan 3 benar. 94. 1. Tracing. 2. Efektif. 3. Pasif. 4. Konformis. Yang termasuk dalam model gaya pengikut adalah D. Semua jawaban benar. Selanjutnya nomor 95. 1. Kekuasaan sah. 2. Kekuasaan imbalan. 3. Kekuasaan hukum. 4. Kekuasaan ahli. Yang termasuk model kekuasaan posisi adalah jawabannya yang benar adalah A, teman-teman. 1, 2, dan 3 benar. Selanjutnya nomor 96. 1. Formal. 2. Diarahkan sendiri. 3. Virtual global. 4. Informal. Yang merupakan jenis-jenis tim adalah D. Semua jawaban benar. 97. 1. Menggunakan teknologi untuk menjalin hubungan. 2. Membentuk budaya melalui teknologi. 3. Mengawasi progres. 4. Kerjasama. Yang merupakan karakteristik tim adalah jawabannya benar adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Nomor 98. 1. Mengerahkan anggota-anggota untuk mencapai suatu tujuan. 2. Berbagi kekuasaan. 3. Mengakui ketidaktahuan. 4. Saling percaya. Yang termasuk ciri-ciri kepemimpinan yang efektif adalah D. Semua jawaban benar. Selanjutnya untuk nomor 99. 1. Negosiasi integratif.
2. Negosiasi distributor. 3. Negosiasi distributif. 4. Negosiasi individu. Pertanyaannya, yang termasuk jenis-jenis negosiasi adalah jawaban yang benar teman-teman adalah B, 1 dan 3 benar. Negosiasi integratif dan negosiasi distributif. Soal terakhir, nomor 100. 1. Diperlukan 2 orang atau lebih. 2. Orang-orang dalam tim akan melakukan interaksi secara rutin. 3. Memiliki tujuan kerja. 4. Tidak perlu interaksi. Pertanyaannya, yang merupakan definisi tim adalah A, 1, 2, dan 3 benar, teman-teman. Jadi jawabannya benar adalah 1, diperlukan 2 orang atau lebih. 2. Orang-orang dalam tim akan melakukan interaksi secara rutin. 3. Memiliki tujuan kerja. Jadi cukup sekian dari pengerjaan soal pengantar bisnis manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.